Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Cintia Lestari, NIM 14014180042. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan proses penjernihan atau penyaringan air. Baiklah, langkah pertama yaitu di sini saya tersedia botol dan pisau cutter. Potong terlebih dahulu botol yang akan menjadi wadah penyaringan air. Ada baiknya botol yang akan kita gunakan dibersihkan terlebih dahulu agar tidak ada kuman-kuman yang menempel nantinya. Dan pastikan bahan-bahan yang akan digunakan semuanya sudah dicuci bersih. Dan gelas kuning sebagai wadah untuk penampungan air di bawahnya. Kemudian botol yang tadi sudah kita potong, kita masukkan bahan-bahannya. Mulai dari pertama yaitu kita masukkan kapas terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan kapas kurang lebih 10 buah. Susun kapas di posisi paling bawah. Kapas sudah disusun di lapisan paling bawah, masukkan ijuk atau jerami untuk lapisan keduanya. Saya menggunakan ijuk mungkin kurang lebih seperti ini banyaknya. Kemudian susun tepat di atas kapas yang sudah kita susun tadi di lapisan paling bawah. Pastikan posisinya rapi. Kita masukkan, kita tekan sedikit-sedikit agar posisinya lebih padat. Nah, dan terakhir kita masukkan kerikil-kerikil yang sudah kita siapkan tadi. Masukkan saja kerikilnya sebanyak mungkin. Nah, jika semua bahan sudah tersusun dengan rapi, sekarang tinggal kita percobaan masukkan air keruh tadi ke dalam penyaringan air ini. Bawahnya sudah saya letakkan gelas sebagai wadah penyaring air bersihnya. Masukkan air keruh tadi ke dalam wadah penyaringan air. Kita lihat proses yang akan terjadi. Masukkan secara perlahan. Kita amati bagaimana perubahan warna airnya. Warna airnya sudah lebih bersih dan lebih putih dari penyaringan yang pertama. Di sini mungkin di kamera kelihatan agak keruh karena pengaruh dari cahayanya. Tapi sebenarnya airnya sudah lumayan bersih dari penyaringan yang pertama.
Untuk percobaan pertama kita sudah menggunakan kapas. Sekarang untuk percobaan kedua kita menggunakan kain. Di sini saya menggunakan kain serbet. Pertama kita lipat dulu serbet menjadi bagian-bagian ya, lipatan paling kecil. Jika sudah dilipat menjadi lipatan paling kecil, kita masukkan serbet yang sudah kita lipat ke dalam wadah penyaringan air. Kita pastikan terlebih dahulu bahwa semua tersusun dengan baik. Nah, selanjutnya kita ulangi langkah seperti langkah yang pertama, yaitu dengan menyusun jerami, kemudian arang, sabut kelapa, pasir, dan terakhir yaitu dengan kerikil. Ini saya sudah melakukan atau menyusun bahan-bahannya sesuai dengan percobaan pertama tadi. Di yang bawah ada. Kita tuang air secara perlahan. Sini kita pastikan tidak ada lagi celah-celah ya berongga. Pastikan semua bahannya bisa mengulang proses ini sampai air benar-benar jernih. Mencoba mengulang kembali proses penyaringan air masih dengan menggunakan kain. Air yang dihasilkan sudah lebih jernih dari penyaringan pertama. Penyaringan yang kita lakukan pada proses penyaringan pertama dan kedua, air yang dihasilkan pada proses penyaringan pertama masih terlihat sedikit keruh. Setelah melalui proses penyaringan yang kedua, bisa kita lihat air yang dihasilkan sudah lebih jernih daripada hasil penyaringan yang pertama. Sekian video percobaan proses penyaringan air dari saya dengan melakukan 3 percobaan, yaitu yang pertama dengan menggunakan kapas, yang kedua dengan menggunakan kain, dan yang ketiga dengan menggunakan spons. Nah, dari hasil percobaan yang saya lakukan, proses penyaringan air yang lebih jernih itu dengan menggunakan kain. Tapi pada hasil percobaan saya menggunakan satu kali proses penyaringan, maka hasil air yang dihasilkan dari proses penyaringannya masih sedikit keruh dari air yang awalnya keruh. Tetapi setelah melakukan proses penyaringan yang kedua maupun yang ketiga, air yang dihasilkan sudah lebih bersih dari proses penyaringan air yang pertama. Nah, di sini melalui proses penjernihan air ini juga kita harus benar-benar memperhatikan bahan-bahan yang ingin digunakan agar memaksimalkan air dari proses penyaringan airnya atau proses penjernihannya bisa menghasilkan air yang benar-benar bersih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan kata. Insya Allah di lain waktu saya akan lebih memperbaiki percobaan saya supaya lebih menghasilkan proses penyaringan air. Dengan satu kali melakukan percobaan sudah menghasilkan proses penjernihan air yang lebih jernih. Terima kasih bimbingannya kepada Bu Desi, dan terima kasih juga untuk pengalamannya. Insya Allah kedepannya saya akan lebih berusaha untuk memperbaiki proses percobaan yang telah saya
lakukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.